Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ida Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi yang telah saya pelajari mengenai analisis dan pilihan strategi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Ummi Mafiro dengan NIM 7101421392. Selanjutnya, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua kerangka, yang ketiga tahap input, yang keempat tahap pencocokan, yang kelima ada matriks SWOT, yang keenam ada matriks space, yang ketujuh ada matriks BCG, dan yang kedelapan ada matriks EA, dan yang kesembilan matriks grand strategi, yang kesepuluh tahap keputusan, yang kesebelas ada GSPM, yang ke-12 ada aspek-aspek budaya dalam memilih strategi, dan yang terakhir ada politik pemilihan strategi. Yang pertama yaitu ada karakteristik dari analisis dan pilihan strategi, di mana analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi saat ini dengan informasi audit internal atau eksternal memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak. Proses membuat dan memilih strategi. Penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak. Seperangkat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan. Keuntungan, kelemahan, dan trade-off biaya dan manfaat dari strategi sebaiknya ditentukan. Yang selanjutnya ada kerangka kerja analitis formulasi strategi. Teknik formulasi strategi yang penting dapat diintegrasikan dalam 3 kerangka kerja pembuatan keputusan. Alat ini dapat diaplikasikan untuk semua tipe dan ukuran organisasi yang dapat membantu penyusunan strategi, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Kemudian di bawah ini ada kerangka kerja analitis formulasi strategi, yaitu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 atau tahap input, itu meringkas informasi input mendasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi. Kerangka kerja ini terdiri atas matriks EV, dan Competitive Profit Matrix atau CPM. Dan tahap kedua, atau yang biasa disebut tahap pencocokan, berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dan menyelaraskan faktor internal dan eksternal. Tahap kedua ini termasuk matriks Strengths, Weakness, Opportunity, Threats atau SWOT, matriks strategi Position and Action Evaluation atau SPACE, matriks Boston Consulting Group atau BCG, matriks internal eksternal atau IE, dan matriks Grand Strategi. Kemudian tahap 3 yaitu tahap keputusan, di mana melibatkan teknik tunggal Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. Ini menggunakan informasi input dari tahap 1 secara objektif, mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap 2. QSPM mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan memberikan dasar yang objektif dalam memilih strategi tertentu. Lalu selanjutnya ada tahap input, di mana alat input ini mensyaratkan penyusunan strategi untuk mengkuantifikasi secara subjektif selama tahap awal proses formulasi strategi. Membuat keputusan kecil dalam matriks input terkait kepentingan relatif faktor internal dan eksternal memungkinkan penyusunan strategi membuat dan mengevaluasi strategi alternatif secara lebih efektif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan untuk menentukan bobot-bobot peringkat yang sesuai. Yang selanjutnya ada tahap pencocokan, yaitu
Strategi terkadang didefinisikan sebagai pencocokan yang dibuat organisasi antara sumber daya internal, kemampuan, dan kesempatan, serta resiko yang diciptakan oleh faktor eksternalnya. Dalam tahap pencocokan terdapat 5 teknik, yakni matriks SWOT, matriks PES, matriks BCG, matriks IE, dan matriks Grand Strategi. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk mencocokkan kesempatan dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internalnya. Pencocokan internal dan eksternal ini adalah faktor kesuksesan penting dan merupakan kunci untuk secara efektif membuat strategi alternatif yang sesuai. Yang kelima ada matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO atau Strength Opportunity, strategi WO atau Weakness Opportunities, strategi ST atau Threats, dan strategi WT yaitu Weakness Threats. Yang pertama itu kan ada strategi SO. Strategi SO itu menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Jika strategi WO yaitu bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Sedangkan strategi ST yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan yang terakhir ada strategi WT adalah defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu matriks PES. Matriks posisi strategi dan evaluasi tindakan adalah alat pencocokan tahap 2, memiliki 4 kuadran yang mengindikasi apakah strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi. Perpotongan pada matriks PES mempresentasikan 2 dimensi internal, yaitu posisi keuangan atau financial position dan kompetitif atau competitive position, serta 2 dimensi eksternal, yaitu posisi stabilitas dan posisi industri. Selanjutnya ada matriks Boston Consulting Group atau BCG. Matriks Boston Consulting Group dan matriks internal eksternal yang didesain khususnya untuk meningkatkan usaha perusahaan multidimensial untuk memformulasikan strategi. Divisi yang berlokasi pada kuadran 1 dalam matriks BCG disebut tanda tanya. Divisi-divisi dalam kuadran 1 ini memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, namun mereka pesaing pada industri yang tumbuh tinggi. Pada umumnya, perusahaan yang dibutuhkan tinggi dan kas yang dihasilkan rendah. Bisnis-bisnis ini disebut tanda tanya karena organisasi harus menentukan apakah akan memperkuat dan mengejar strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk, atau menjualnya. Yang berlokasi pada kuadran 2 disebut bintang, merepresentasikan kesempatan jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Dan yang pada kuadran 3 itu disebut sapi perah, di mana divisi yang berposisi pada kuadran 3 memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, namun pesaing pada industri dengan pertumbuhan rendah. Disebut sapi perah karena mereka menghasilkan kas yang melebihi kebutuhan mereka, seringkali dijadikan perahan. Selanjutnya atau yang terakhir pada kuadran 4 disebut anjing. Dari organisasi memiliki posisi pembagian pasar relatif rendah dan pesaing dalam industri dengan pasar pertumbuhan yang lambat atau tidak tumbuh. Mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan. Karena posisi eksternal dan internal mereka lemah, bisnis mereka seringkali dilikuidasi, dikurangi, atau dilepaskan. Ketika divisi pertama menjadi anjing, pengurangan dapat menjadi strategi terbaik karena banyak anjing yang melambung kembali setelah pengurangan aset dan biaya hingga menjadi divisi yang layak dan menguntungkan. Selanjutnya ada matriks internal eksternal.
menempatkan berbagai divisi dari suatu organisasi dalam 9 sel. Matriks ini serupa dengan matriks BCG dalam arti keduanya menempatkan berbagai divisi dari organisasi dalam diagram skematis sehingga keduanya disebut matriks portofolio. Selanjutnya, matriks grand strategi menjadi suatu alat yang populer untuk memformulasikan strategi alternatif selain dari matriks SWOT, matriks PAGE, matriks BCG, dan matriks IE. Organisasi dapat diposisikan di dalam salah satu dari 4 kuadran strategi matriks grand strategi. Tidak hanya organisasi saja yang dapat diposisikan, tetapi divisi pun dapat diposisikan ke dalam matriks grand strategi. Matriks ini didasarkan kepada dua dimensi evaluatif yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. Strategi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu organisasi disusun berdasarkan urutan daya tariknya dalam setiap kuadran matriks. Yang selanjutnya yaitu ada tahap keputusan. Analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan formulasi strategi. Teknik pencocokan mengungkapkan strategi alternatif yang layak. Beberapa strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis pencocokan dapat ditambahkan ke daftar opsi alternatif layak untuk kemudian diperingkatkan pada skala 1 sampai 4 sehingga daftar prioritas terbaik dapat diperoleh. Matriks perencanaan strategi kuantitatif atau KSPM merupakan tiga dari kerangka analitis perumusan strategi. Teknik tersebut secara objektif menunjukkan strategi alternatif yang paling baik. KSPM menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan hasil-hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk memutuskan secara objektif strategi alternatif yang dapat dijalankan. KSPM adalah alat yang membuat para perencana strategi dapat menilai secara objektif strategi alternatif yang dapat dijalankan, didasarkan atas faktor-faktor keberhasilan, krisis eksternal dan internal yang telah dikenali terlebih dahulu. Sifat positif dan keterbatasan dari KSPM. Sifat positif dari KSPM adalah seperangkat strategi yang dapat diuji secara berurutan atau secara simultan. Misalnya strategi tingkat perusahaan dapat dievaluasi terlebih dahulu, diikuti dengan strategi tingkat divisi, kemudian strategi tingkat fungsional. Sifat positif lain dari KSPM adalah alat ini mengharuskan perencanaan strategi untuk memadukan faktor-faktor eksternal dan internal yang terkait ke dalam proses keputusan. Mohon maaf, di dalam PPT kurang menyantumkan beberapa keterbatasan. Mungkin akan saya sebutkan. Yang pertama, KSPM selalu mensyaratkan penilaian intuitif dan asumsi terdidik. Skor peringkat dan daya tariknya membutuhkan keputusan penilaian, meskipun mereka sebaiknya berdasarkan informasi yang objektif. Diskusi di antara para penyusun strategi, manajer, dan karyawan dalam proses formulasi strategi termasuk pengembangan KSPM. Selanjutnya ada aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Budaya atau culture mencakup perangkat nilai, keyakinan, perilaku, adat, norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal ini merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perusahaan strategi dibuat. Dan yang terakhir yaitu ada politik pemilihan strategi, di mana semua organisasi itu pasti berpolitik. Jika tidak dikelola, manuver politik bisa menghabiskan waktu yang berharga, mensubversi tujuan-tujuan organisasi, mengalihkan energi manusia, dan menyebabkan kehilangan karyawan yang berharga. Terkadang prasangka politik dan preferensi pribadi terlalu mempengaruhi keputusan pilihan strategi, di mana politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Demikian
sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.